Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali di kesempatan hari ini saya Gamal Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat Madani FM bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-4 Juli 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti di program siar ini satu interval ke depan ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu saya Bang Surya temani Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat. Nanti ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339477707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Sudah hadir narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Feby Diapausi Eskom ya. Selamat siang, assalamualaikum Mas Feby. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak ini hari ini? Baik ya? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah baik. Mas Feby ini merupakan PJ pelayanan EDP Pak. Kalau boleh tahu EDP itu apa Pak? EDP di sini kepanjangannya dari Electronic Data Processing atau biasanya itu bagian IT. Ya. Jadi di sini kita menghandle bagian software, juga hardware, juga bagian jaringan. Oke, baik. Ya, berikutnya juga sudah hadir Bu Mahmudah SKMS. Selamat siang, assalamualaikum Bu Mahmudah. Selamat. Waalaikumsalam Pak Komang. Iya. Kabarnya baik ini Bu. Alhamdulillah sehat. Iya, nama Mahmudah ini sudah terkenal di mana-mana ada ini. Iya, tetangga saya juga ada namanya Mahmudah ini. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Yang sama. Iya. Kali ini kita akan berbicara tentang pendaftaran online rawat jalan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Feby ya atau Bu Mahmudah dulu mungkin bisa menyampaikan mengapa mengambil tema dengan pendaftaran online rawat jalan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai prolog kita di kesempatan hari ini. Ya, terima kasih untuk pendaftaran rawat jalan di sini. Yang pertama kita ada via WA, terus via by telepon juga bisa, terus ada lagi via Halo RSA. Halo RSA di sini untuk pasien umum dan pasien asuransi. Selanjutnya bisa juga via mobil CKN. Mobil CKN di sini untuk pasien BPJS. Nah, seperti itu. Oke Pak, kalau boleh tahu mungkin bagaimana ya prosedur untuk mendapatkan layanan secara online ini bagi pasien rawat jalan? Baik, jadi untuk di Halo RSA di sini semuanya bisa melihat untuk jadwal dokter, untuk antrian, nanti bisa melihat. Semisal hari Kamis di sini dokternya siapa aja, terus untuk polikliniknya apa aja, untuk jamnya jam berapa, nanti bisa dilihat di situ. Ya, oke. Apakah ada langkah-langkah khusus yang perlu diikuti saat mendaftar secara online di Rumah Sakit Aisyah ini? Langkah khususnya seperti apa mungkin? Untuk langkah-langkah khusus untuk step-stepnya hanya yang pertama yang Halo RSA pasien umum dan pasien asuransi tinggal unduh saja di Play Store atau di App Store. Nanti habis download nanti tinggal masukkan. Yang pertama di sini mungkin belum punya nomor rekam medis. Nah, nanti bisa membuat nomor rekam medis dulu. Nanti dilengkapi formnya. Setelah dilengkapi form nanti sistem akan merespon dapat nomor area baru. Setelah dapat nomor rekam medis baru, nanti bisa melanjutkan pendaftaran. Pendaftaran sini bisa memilih untuk kepingin ke poli apa, seperti itu. Iya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan Anda nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 082339477707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Juga ada Bu Mahmudah ini sebagai case manager Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah Bu, mungkin kalau boleh tahu bagaimana ya prosedur untuk mendapatkan bantuan dari case manajemen di Rumah Sakit Aisyah ini? Oh ya, terima kasih Pak Komang. Jadi kalau ada kendala terkait pendaftaran, terkait layanan di
Rumah Sakit Aisyah. Kalau saya kan bagian rawat jalan, IGD, itu bisa menghubungi nomor saya. Dan nomor saya itu ada di pendaftaran, di share. Kalau misalnya ada kendala-kendala, bisa WA atau telepon langsung ke nomor Cash Manager Wajah. Dan ada di papan itu kan setiap di depan pendaftaran, di IGD itu ada papan nama Cash Manager beserta nomor teleponnya. Jadi kalau ada kendala layanan bisa langsung menghubungi atau WA nomor kami selaku Cash Manager Wajah. Gitu ya. Nah, Bu Mahmudah, kira-kira apakah ada program atau layanan khusus yang ditawarkan oleh Cash Manager untuk pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang? Apakah ada layanan seperti itu? Maksudnya dalam hal jangka panjang kan kontrol rutin di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya Pak Komang. Jadi untuk pasien di rawat jalan itu kan kontrol rutin. Jadi untuk pendaftarannya itu kan sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Febi. Jadi bisa untuk pasien umum atau asuransi menggunakan Halo RSA atau by WA. Sedangkan untuk pasien JKN KIS itu bisa menggunakan mobil JKN. Jadi ini program dari BPJS Kesehatan untuk JKN mobil. Jadi kalau ada kendala untuk pasien BPJS mendaftar via JKN mobil, itu bisa menghubungi kami selaku Cash Manager. Nanti akan kami bantu step by step cara pendaftarannya. Jadi kalau misalnya by WA ada kesulitan, kita juga ada pojok JKN Pak Komang di Poli Rawat Jalan. Jadi buka mulai pagi jam 7 sampai jam 19 malam. Jadi nanti kalau misalnya kendala by WA kita pandukan kadang ada kendala, nah itu bisa langsung ke pojok JKN Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nanti kita bantu untuk download aplikasi JKN mobilnya. Jadi pasien untuk BPJS bisa mendaftar dari JKN mobil. Seperti itu. Baik, Pak Febi, kira-kira bagaimana ya prosedur untuk mengakses rekam medis ya secara online di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Apakah bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi untuk rekam medis di sini untuk pendaftaran nanti pendaftaran di sini nanti kalau sudah punya nomor rekam medis nanti bisa langsung daftar di Halo RSA atau di mobil JKN. Di sini kalau Halo RSA di sini maksimal kita buka 7 hari. Tapi kalau di mobil JKN bisa sampai 1 bulan. Nah, begitu ya. Jadi kalau pasien nanti dapat kontrol 2 minggu lagi, 1 bulan lagi bisa pakai mobil JKN. Jadi seperti itu. Jadi bisa langsung dapat nomor antrian. Nah, apakah ada panduan atau tutorial yang tersedia ya untuk menggunakan sistem pendaftaran online di Rumah Sakit Aisyah ini? Apakah ada panduan atau langsung harus datang ke rumah sakit itu? Ada ya? Ada panduannya kita kan ada brosur juga. Kemudian ada tutorial by video yang di-share di RSA Instagram, Facebook itu kan tutorialnya itu ada setiap kita mau mendaftar by JKN, by Halo RSA ada tutorialnya Pak Komang. Jadi supaya masyarakat itu dipermudah untuk mendaftar di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Iya, jadi tidak usah takut datang ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu ya. Jadi semuanya bisa diakses lewat internet, makanya bisa mendaftar dari rumah bisa gitu ya. Ketika mungkin kita butuh segera mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Aisyah, di rumah sudah bisa mendaftarkan gitu ya. Ya, untuk pasien rawat jalan bisa kan mendaftar dari WA. Untuk pasien umum atau asuransi atau Halo RSA ya, umum atau asuransi. Kalau pasien JKN bisa menggunakan JKN mobile. Jadi bisa mendaftar dari rumah, misalnya mau kontrol tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Febi, 1 bulan sebelumnya untuk JKN mobil itu bisa diakses untuk mendaftar. Habis kontrol mau langsung daftar bisa menggunakan aplikasi JKN mobil untuk pasien BPJS. Kalau pasien
asuransi atau umum itu linknya dibuka 1 minggu sebelumnya ya Pak Feby yang Iya, 1 minggu atau WA. Oke, baik. Jadi, Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan Anda mungkin selaku pasien di Rumah Sakit Aisyah ataupun ingin ya mendapatkan layanan perawatan rawat jalan secara online, silakan Anda bisa berkonsultasi langsung sekarang mumpung ada Mas Feby dan juga Bu Mahmudah yang hadir di kesempatan hari ini untuk bisa melayani Anda. Juga insya Allah program siar ini selain disiarkan secara streaming, ini bisa juga Anda lihat di YouTube-nya, ini langsung kita bisa ikuti. Nah, Pak Feby, mungkin kalau ingin hal yang ingin saya tanyakan kembali, kira-kira bagaimana ya cara untuk memperbarui informasi pribadi dalam sistem EDP yang ada di Rumah Sakit Aisyah ini? Informasi pribadi di sini tentang apa Pak? Ya mungkin tentang data kita sebagai pasien di Rumah Sakit Aisyah ini. Apakah ada misalnya dulu saya pernah menjadi pasien di rumah sakit, misalnya nomornya temannya hilang gitu. Oh gitu. Nomor biasanya kan ada nomor pasien, biasanya kan punya kartu KTP Bapak. Iya. Jadi identitas pasien tersebut bisa difotokan dari WA. Kalau misalnya pasien konsep datang ke rawat jalan kan bisa menyerahkan identitas pasien berupa KTP. Kalau KTP gitu itu kan nanti disesuaikan dengan NIK-nya itu, NIK pasien. Jadi kan berdasarkan data pasien nanti dicari untuk rekam medisnya serta identitas pasien tersebut. Oke, baik. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio, bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Baik, insan Madani kembali di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di menit yang ke-22 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda yang baru saja merapat di 102.5 Madani FM, kita hari ini kehadiran narasumber dari Rumah Sakit Aisyah ya. Ada Pak Feby dan juga Bu Mahmudah. Silakan Anda bisa ikut sharing bersama di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan bincang-bincang sehat di edisi siang hari ini. Bu Mahmudah, mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan, kira-kira jadwal dokter libur atau tidak praktek itu mungkin bisa disampaikan, Bu? Ya, terima kasih Pak Komang. Jadi kita dari pendaftaran rekam medis, nanti kalau misalnya ada dokter berhalangan praktek, akan ada pemberitaan secara WA, by WA Plus untuk pasien-pasien yang sudah mendaftar di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, baik via JKN Mobil, via Halo RSA ataupun via WA. Jadi kan datanya sudah masuk di pendaftaran. Data-data pasien tersebut nanti akan di WA oleh teman-teman pendaftaran kalau ada dokter yang berhalangan praktek. Dan diinformasikan juga di Instagram, kemudian di-share secara individu, karena kan diumumkan di grup juga, nanti teman-teman dari Rumah Sakit Aisyah juga akan men-share di WA masing-masing. Jadi akan tersampaikan ke pasien yang akan berobat ke Rumah Sakit Aisyah supaya pasiennya tidak sampai celik ya Pak istilahnya. Sudah rumahnya jauh-jauh, ternyata dokternya berhalangan tidak hadir seperti itu. Oke, baik. Bu Mahmudah, kalau boleh tahu mungkin apakah sebagai pasien itu bisa memilih dokter yang diinginkan gitu, misalnya ya, yang ingin lewat sistem pendaftaran online, apakah bisa? Misalnya saya ingin ke dokter ini gitu, bisa? Memilih dokter itu kan hak pasien. Jadi kan bisa pasiennya memilih dokter A, B, C, kan di pendaftaran via Halo RSA itu kan akan tertera misalnya klinik dalam itu kan akan tertera dokternya, ada pilihannya Pak Komang. Jadi ada dokter A, dokter B, dokter C. Nah itu pasien bisa memilih sesuai dengan keinginan pasien. Jadi memilih dokter itu kan haknya pasien. Seperti itu. Karena misalnya ada dokter PHT misalnya kan lebih dari satu gitu ya. Praktek, tapi saya sukanya dengan dokter ini misalnya, bisa ya? Bisa. Ya, betul. Gitu ya. Jadi itu hak pasien mau menghendaki periksa ke dokter A, B atau C, itu
hak pilihannya pasien. Ya. Lalu apakah kita bisa memilih sendiri tanggal atau waktu kunjungan untuk rawat jalan ini? Untuk kunjungan rawat jalan itu kan berdasarkan kalau misalnya periksa ke dokter A, dokter A itu kan ditentukan diperiksa, kemudian kan untuk kontrolnya itu ditentukan sesuai dengan tanggal kontrol berikutnya. Jadi kalau misalnya pasien JKN KIS ada kan jadwal kontrol 1 bulan sekali, berarti berdasarkan sesuai dengan tanggal kontrol yang ditentukan oleh dokter yang menangani seperti itu. Jadi kan ada jadwal untuk kontrol berikutnya. Kalau periksa pertama ya monggo terserah pasien gitu ya. mau memilih hari apa, dokter siapa, tanggal berapa kalau periksa. Dan untuk kontrol selanjutnya kan itu ditentukan oleh dokternya. Oh butuh kontrol berapa hari, berapa bulan, seperti itu yang menentukan oleh dokter yang memeriksa. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira apakah ada batas waktu ya untuk melakukan pendaftaran online sebelum ke kunjungan ke rawat jalannya? Apakah ada batas waktunya begitu? Misalnya kita mau daftar itu waktunya ditentukan batas waktu. Kalau pendaftaran via Halo RSA untuk pasien umum dan asuransi itu kan 1 minggu sebelum periksa itu kan baru bisa daftar untuk ke klinik yang dituju. Kalau JKN mobile itu untuk pasien BPJS itu bisa mendaftar 1 bulan sebelum pasien periksa. Kalau by WA bisa sewaktu-waktu ya Pak Febi ya. Iya, mungkin menambahkan lagi ya. Iya. Jadi untuk di Halo RSA di sini misal jam praktek jam 7 sampai jam 12. Jadi 1 jam sebelum dokter tutup itu kita masih bisa dibuka. Jadi untuk misal kita daftar jam 10, jam 11 lewat online masih bisa. 1 jam sebelum jam tutup dokter masih bisa untuk pasien umum dan asuransi. Itu tadi untuk yang tadi misal kalau ada dokter sewaktu-waktu cuti atau ada halangan itu kita selain tadi ya ada di sosmed nanti juga mungkin bisa follow sosmednya ya. Kita nanti setiap dokter libur cuti itu ada kita di store, kita buat story di IG dan di Facebook. Nanti juga ada notif di Halo RSA, terus ada di WA. Kalau WA-nya tidak ganti sesuai dengan waktu pertama kali, mungkin tersampaikan juga bahwa dokter libur. Jadi sudah kita siapkan seperti itu. Jadi bisa juga kalau sudah ada follow di IG itu kita ada satu istilahnya untuk melihat dokter cuti itu selama untuk ke depan itu 1 minggu atau 1 bulan itu sudah ketahuan. Iya betul. Biar biar pasien nggak kecelik gitu. Bahasa kerennya kecelik Pak. Betul. Iya. Oke. Kira-kira Pak Febi, apakah ada integrasi antara sistem EDP Rumah Sakit Aisyah dengan sistem pembayaran atau asuransi kesehatan, Pak? Untuk asuransi kita biasanya cross check dulu Bapak. Nanti kalau kan setiap asuransi punya plafon sendiri-sendiri. Jadi untuk asuransi di sini ada yang hanya rawat inap, ada yang rangka sama rawat jalan. Nanti untuk yang rawat inap juga sesuai yang ditanggung apa aja sampai apa itu bisa ditanyakan bisa. Nanti bisa tanya dulu di bagian pendaftaran. Nanti bisa ditanyakan. Semisal saya mau contoh ya, saya mau lahiran, terus ini saya dapat kelas berapa? Mungkin bisa dulu tanya dulu. Jadi sewaktu nanti sebelum 1 bulan atau 2 bulan dari hari kelahiran nanti bisa siap-siap semuanya. Misalkan saya dapat kelas 1, nah dapat kelas 2 atau dapat PIP jatahnya itu kan bisa kita cek itu. Iya. Ada plafonnya. Ada plafonnya untuk asuransi. Iya. Baik, ini ada pendengar kita yang menanyakan dari ponsel 657 sekian. Assalamualaikum Bung Komang. Waalaikumsalam. Oh, dari Mahfud di Kalitidu mau bertanya, kebetulan saya cedera lutut dan disarankan periksa MRI di rumah sakit. Apabila ingin periksa atau MRI di rumah sakit, apakah bisa menggunakan KIS atau bisa dijelaskan cara-caranya? Mungkin gitu Pak Febi atau Mbak Bu Mahmuda? Iya. Iya. Untuk pasien
BPJS itu MRI kan di Aisyah belum ada fasilitas untuk MRI. Jadi mungkin kalau ada rujukan periksa dulu ke cedera lutut ini kan hubungannya dengan klinik ortopedi ya. Nanti periksa dulu ke klinik tulang, nanti kan di asesmen sama dokter spesialis penyakit ortopedi. Kalau MRI mohon maaf untuk di Aisyah kita belum ada fasilitas MRI, Pak Komang. Jadi kalau menggunakan KIS bisa ini? Periksa di Aisyah yang penting ada surat rujukannya dari FKPP, itu bisa periksa di klinik ortopedi. Tapi untuk fasilitas MRI kita belum tersedia. Oke, itu tadi jawaban dari Rumah Sakit Aisyah untuk Pak Mahfud yang ada di Kalitidu. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin kembali ditanyakan. Kebetulan Mas Pepi juga dari Kalitidu. Iya. Misalnya kalau butuh MRI dan lain sebagainya kan dirujuk ke layanan tingkat lebih lanjut. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud ya yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini ya. Oke, Pak Pepi mungkin bisa disampaikan kembali kira-kira bagaimana ya keamanan data pasien bisa dijaga dalam sistem EDP di Rumah Sakit Aisyah, Pak? Iya, jadi sekarang kan ramai-ramainya ini data itu ya, gara-gara kayak Kominfo ini yang langit ya. Jadi kalau kita namanya data itu pasti juga ada apa ya? Jadi ini buat semuanya aja ya. Jadi kita kalau nyimpan data kita kan hanya semuanya tuh rata-rata hanya di flash disk. Nah gitu ya. Kalau bisa jangan hanya di satu file gitu. Misal ada di flash disk, ada di laptop. Lebih bagus lagi bisa di backup di cloud. Nah, cloud itu kalau kita pakai Google ya, Gmail itu kita kan pakai, misal pakai HP Android itu pasti semua pakai Gmail gitu ya. Nah, Gmail di sini kita dapat itu 15 GB. Nah, 15 GB semisal hanya file penting itu kan hanya kadang dokumen, padahal hanya Word sama Excel, tapi nilainya itu kan lebih dari itu kadang ya itu kadang. Jadi bisa dicadangkan, kita unggah aja gitu. Kita upload di cloud tersebut di Google Drive 15 GB itu yang free. Kalau mau upgrade 100 GB juga masih bisa, ada adanya seperti itu. Jadi untuk cadangan data kita juga ada, kita backup tiap hari, terus kita backup lagi bagian di cloud seperti itu kita untuk datanya seperti itu, untuk aman. Luar biasa ini ya yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Aisyah. Lalu apakah sistem EDP Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini memiliki fitur untuk mengingatkan jadwal kunjungan ya, atau pengingat untuk perawatan rutin, Pak? Apakah ada gitu ya fitur-fitur yang dimiliki sehingga ini saatnya saya harus periksa ke rumah sakit kembali ya, atau melakukan kunjungan? Belum ada ya. Cuma kita biasanya untuk di kalau sudah di mobil JKN itu kan kita tinggal untuk ngecek waktunya, kontrol seperti itu. Jadi jadwal kontrolnya sudah ada di JKN mobil, misalnya butuh kontrol tanggal berapa itu kan bisa dicek, waktunya kontrol tanggal sekian, itu kan dibuka otomatis keluar. Kalau di Halo RSA itu kan butuh di screenshot ataupun diklik juga keluar ya Mas Robi ya? Keluar, di riwayat itu keluar. Di riwayat ada, Cuma untuk notif harus kontrol 1 bulan, di sini kita belum berarti kalau nanti mungkin next time ada fitur juga kita mengingatkan atau via WA untuk pasien kontrol. Mungkin pasien kontrol di sini untuk pasien yang rutin ya, misal pasien jantung itu kan tiap bulan, saraf itu juga mungkin kontrol rutin tiap bulan. Karena kasusnya kan kronis butuh pengobatan lama, jangka waktu lama. Tapi di sini pasien-pasien itu biasanya langsung daftar 1 bulan kemudian, 1 bulan lagi tadi sudah sudah siap gitu, sudah paham untuk alurnya seperti itu. Kan ada surat kontrolnya dari dokternya Pak Omar. Jadi ini misalnya pasien A diberi kontrol
satu bulan lagi kan di surat kontrolnya itu akan tertera kontrol tanggal berapanya itu kan tertera, nanti tinggal daftar bisa bayar RSA atau JKN mobil atau WA. Iya. Mungkin di sini yang kalau surat kontrol semisal hari ini ya, hari ini kan tanggal 4 ya. Ya betul. Jadi surat kontrol tanggal 4, ternyata hari ini tidak bisa kita pasien tersebut tidak bisa datang. Nah, di sini nanti kalau berubah besok, nanti tidak muncul di mobil JKN. Itu bisa WA ke pendaftaran, kita update ke tanggal 5. Nanti biar muncul, bisa kontrol via mobil JKN. Nah, kadang-kadang permasalahannya seperti itu. Kemarin kelewat tanggalnya sehari, 2 hari itu. Oh, nggak ada. Seperti itu. Jadi di aplikasi tidak muncul. Tidak muncul. Nanti bisa WA ke kita, bagian pendaftaran, nanti kita update tanggalnya. Nanti biar muncul lagi, bisa kontrol lagi pakai mobil JKN. Oke, semakin jelas tadi arah perbincangan kita di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tengkumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Di kesempatan hari ini kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan, dan di mana program siar ini juga disiarkan secara streaming, kemudian juga di YouTube ya. Ini ada tim teknisi Mas Agus, juga Mas Repan dari Rumah Sakit Aisyah hadir di kesempatan hari ini. Oke, kita masih berbicara tentang pendaftaran online ya, pasien rawat inap gitu ya, rawat jalan, sorry. Oke, baik. Nah, Mbak Mahmudah, kalau saya panggil dua pembaik nanya. Oke, apakah case management di Rumah Sakit Aisyah ini dapat membantu koordinasi perawatan dengan dokter spesialis ini ya? Bisa enggak ini? Misalnya kita minta dokter spesialis ya yang saya inginkan gitu, apakah bisa lewat case management? Bisa Bapak. Jadi pasien rawat inap ya berarti yang dibahas. Kalau kondisi emergensi kegawat daruratan itu kan masuknya lewat IGD ya. Jadi kalau ada pasien masuk IGD, nanti kan tetap ke pasiennya ditawari menghendaki dirawat dokter siapa. Jadi itu pasien berhak untuk memilih dokter yang menangani. Tapi kan ada jadwal-jadwal juga, misalnya kalau dokternya beda kan, ada yang dirawat inap, ada yang dirawat di IGD yang sudah terjaga. Tapi pasien berhak untuk memilih dirawat oleh dokter yang dikehendaki. Iya, jadi ternyata bisa ya. Oke, baik. Lalu kira-kira apakah case management ini bisa membantu dalam proses perencanaan pemulangan pasien dan juga pemantauan setelah pulang gitu? Jadi kita kan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ada 2 case manager. Kalau yang rawat jalan, saya rawat jalan dan IGD. Di rawat inap ada case manager Bu Dery Keswati. Jadi untuk pasien pulang dan lain sebagainya, kalau memang membutuhkan perawatan di rumah, ada home care juga. Jadi ada perawat yang bisa membantu pasien di rumah untuk tindak lanjut, kayak kalau misalnya butuh perawatan luka dan lain sebagainya, itu ada semacam home care Pak Komang. Jadi gitu ya. ada case manager rawat inap yang menangani untuk pasien rawat inap. Jadi kita secara tugas dan lain sebagainya ada pembeda. Kalau saya kan bagian penerimaan pasien dari IGD dan rawat jalan. Kalau IGD membutuhkan kamar, ternyata kamarnya masih full. Nah itu kan kita tetap solusikan untuk koordinasi dengan case manager rawat inap yang pasien pulang kan bisa disegerakan pulang, yang di UGD kan bisa segera masuk. Jadi ada koordinasi dari depan dan belakang. Nanti untuk pemulangan pasien kan ada case manager di rawat inap seperti itu. Terus terkait dengan pemantauan setelah pulang itu,
Pemantauan setelah pulang kita kan dari dokternya kan ada kontrol. Jadi pasien post opname itu kan diminta kontrol oleh dokter yang merawat. Nanti kan pas kontrol itu kan dipantau kondisi pasien seperti apa. Apakah sudah selesai untuk ditangani, tidak perlu kontrol lagi setelah pasien datang setelah opname itu Pak Kumang ya. Apakah masih memerlukan tindak lanjut lagi, jadi dibutuhkan untuk kontrol di rawat jalan seperti itu. Jadi follow up-nya pasien tetap bisa kontrol di rawat jalan. Nanti kan di asesmen ulang ya, ibaratnya kan dikaji ulang masih memerlukan kontrol lagi atau enggak, itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang menangani. Seperti itu. Baik, sudah tadi dijawab. Lalu kira-kira bagaimana cara untuk mengakses hasil tes laboratorium atau hasil diagnosa secara online lalu sistem EDP ini, Pak? Untuk di sini untuk via hasil lab dan radiologi kita masih masih misalnya hard copy untuk online kita belum, untuk fasilitas tersebut kita masih berproses. Nanti mungkin next time kita bisa ngecek juga di misal ID pendaftaran sekian, kita mau ngecek hasil lab terus sama hasil radiologi. Ini masih kita kembangkan karena ke situ juga. Nah, jadi untuk setiap rawat jalan sama rawat inap itu dapat 1 lembar. Kalau dilakukan rawat inap nanti dapat 1 lembar untuk hasil lab. Kalau rawat jalan juga dapat hasilnya seperti itu. Ya, masih dalam bentuk hard copy. Lalu kira-kira apakah ada bantuan teknis yang tersedia jika pasien itu mengalami masalah saat menggunakan sistem EDP, Pak? Apakah bisa untuk membantu gitu? Jadi semisal pasien di sini kan kita untuk yang fasilitas untuk keluar itu kita ada Halo RSA di sini. Halo RSA di sini selain untuk fiturnya di sini, ini kita dan sebagainya bisa di sini ada kritik saran, ada informasi, semisal ada juga tempat tidur. Jadi semisal kalau mau ngecek TT-nya yang ready ada berapa, semisal per jam hari ini ada berapa, ini kita sesuaikan ya. Jadi di sini TT di sini sesuai, kalau ada pasien sudah dipulangkan kita juga kurangi angkanya seperti itu. Tapi kita juga lihat antrian di IGD. Kadang bener ada ready 2, cuma IGD ini ada 10, Pak, seperti itu. Sudah ada yang booking. Ada yang booking. Seperti itu. Jadi kita kalau emang ready ya sesuai, nanti bisa melihat di antrian seperti ini. Terus di sini ada juga status antrian. Dari antrian di sini juga bisa mengecek misal jam sekarang itu sudah berapa orang yang terlayani. Seperti itu. Jadi bisa siap-siap. Jadi bisa misal jam prakteknya jam 8 sampai jam 12, nanti masih 2 pasien, baru 3 atau 4, nanti 5, dia antrian 10 siap-siap seperti itu. Jadi bisa mengira-ngira. Yang penting kalau datang jangan di luar jam prakteknya dokter. Bahasa kerennya kecelek. Bahasa kerennya kecelek, Pak. Gitu ya. Oke. Apakah sistem pendaftaran online di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini bisa terhubung dengan sistem informasi medis pasien untuk mempermudah proses pelayanan di rumah muda? Kira-kira apakah ada ya sistem pendaftaran online dengan Rumah Sakit Aisyah ini bisa terhubung dengan sistem informasi medis? Nanti kalau sudah daftar, nanti dapat ID nanti ini berlanjut semuanya, nanti bisa dapat lab, dapat radiologi, pelayanan seperti itu, Bapak. Jadi terus pendaftaran di sini walaupun kita ada via WA, via Android, Halo RSA, via mobile check-in, tapi nomor urutnya itu urut kita. Seperti itu. Jadi walaupun berbagai beda pintu, tapi juga sesuai urutan. Satu tujuan. Tapi kalau ada yang cancel, otomatis ada antrian 10 ini Bapak ya. Terus nomor 9 ini cancel, otomatis 9 ini kosong nanti. Nanti lanjutnya ya 11. Kita lanjutnya antrian yang terakhir kita tambah 1 seperti itu. Antriannya. Nah, lalu bagaimana, apakah pasien ini bisa memverifikasi bahwa pendaftaran online-nya itu bisa berhasil? Misalnya saya mau daftar itu, untuk mengetahui saya sudah berhasil atau tidak, apakah ada? Bisa. Ada. Muncul nomor antrian. Muncul nomor antrian. Gitu.
kalau pasien sudah lama, misal 4 tahun atau berapa tahun itu dicoba, kalau masih ingat nomor rekam medisnya bisa daftar, kalau lupa bisa buat nomor rekam medis baru atau bisa menghubungi bagian pendaftaran seperti itu. Terus kalau di mobil JKN itu kadang kan apa ya, NIK-nya berubah atau nomor JKN-nya berubah, itu juga bisa menginfo kita. Kadang itu gagal loh. Saya sudah dulu 2 tahun sudah ngamar di sini. Iya, itu gagal juga. Kadang itu NIK-nya ada yang berubah Bapak. Nah itu kita juga bisa nanti konsultasi kita rubah NIK-nya, kita cocokkan. Nah kita nanti bisa daftar di mobil JKN. Kebanyakan itu ya NIK-nya itu. Iya, kita kalau mobil JKN kita logikanya kita sebagai bahasa IT, kita kalau NIK ini milik siapa, nanti kita linkkan via NIK dan nomor JKN tersebut, gitu. Pencocokannya seperti itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Dan pendengar pecinta Madani, silakan jika kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan ya. Nah, kira-kira bagaimana ya saya ini bisa memastikan bahwa rencana perawatan yang direkomendasikan oleh case management sesuai dengan kebutuhan medis dan pilihan saya, itu kira-kira bisa enggak ya? Iya, yang penting itu gini Bapak, nanti kalau sudah datang, nanti ketemu sama dokternya, nanti dapat obat atau dapat terapi, nanti kan konsultasinya keluarnya apa seperti itu. Nah, nanti semisal ya, terus dapat kontrol lagi seminggu, nanti disampaikan lagi, oh sudah, nanti perlu kontrol lagi, misal dokternya ada keluhan lagi 2 minggu lagi datang, seperti itu nanti. Jadi gitu ya? Setiap datang nanti dapat surat kontrol, ini butuh perawatan lagi apa tidak, seperti ada itu. Surat kontrol yang dibawakan ke pasiennya, Pak. Jadi kita nanti kontrol tersebut bisa memantau istilahnya, seperti itu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, tentu bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita akan berdulu untuk mendengar pesan-pesan berikut ini. Baik insan Madani dimanapun Anda, bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini ada Mas Febi dan Bu Mahmuda ya, Mahmuda. Hadir di kesempatan hari ini. Nah, nampaknya waktunya sudah sangat terbatas, Pak. Ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari perbincangan kita di kesempatan hari ini. Ya. Jadi untuk kesan ini ya, yang penting yang pertama untuk pendaftaran online di sini, pasien baru atau lama atau pasien yang baru pertama berobat di Rumah Sakit Aisyah ini bisa langsung via mobil JKN atau bisa pakai Halo RXA atau via WA juga bisa. Setelah itu bisa milih, nanti kalau sudah dapat nomor rekam medis tersebut bisa daftar di Halo RXA atau di mobil JKN. Setelah daftar nanti bisa milih dokternya, harinya, jamnya kapan, bisa. Yang penting nanti kalau kuota penuh bisa milih harinya ya, seperti itu. Nanti jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram dan Facebook, biar bisa lihat nanti dokter cuti untuk dokter liburnya, jadi bisa mengira-ngira seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, biar nggak celek tadi muda. Jadi kalau sudah jauh-jauh nanti datang biar pas waktunya, pas berobatnya. Jadi istilahnya apa ya, bisa langsung berobat, ditangani dan nanti pulang. Alhamdulillah seperti itu. Baik. Mungkin Bu Mahmuda bisa menambahkan. Iya, terima kasih Pak Komar, terima kasih Pak Webi. Mungkin untuk pasien yang sekarang masih ada kendala terkait pendaftaran, kan yang masih hit ini JKN mobil ya Pak. Betul. Kalau masih ada kendala terkait pendaftaran baik JKN mobil, bisa menghubungi nomor saya, itu sudah di-share di nomor HP pendaftaran. Kemudian kalau masih bingung juga, bisa langsung datang di pojok JKN Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nanti ada petugas yang stay di situ, akan dibantu untuk
download dan cara menggunakan aplikasi JKN Mobile. Baik, terima kasih Pak Baby dan juga Bu Mahmudah yang sudah hadir di kesempatan hari ini bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Jangan lewatkan program Bincang-Bincang Sehat selanjutnya untuk topik-topik kesehatan yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi di program kami berikutnya. Tetap sehat, selamat beraktivitas, dan tetap bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.